warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa Ajeng Mulyana dari Pendidikan Fisika 2018 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Saya membuat video ini sebagai pengganti UAS Fisika Matematika dikarenakan sistem perkuliahan diganti menjadi sistem perkuliahan online. Kita akan belajar tentang materi matriks. Nah, sebelum ke materi matriksnya lebih dalam, kita itu harus mengetahui dasar-dasar matriks itu sendiri. Nah, yang harus diketahui itu ada pengertian, notasi, dan nanti ada satu lagi itu aljabar matriks. Untuk yang pertama adalah pengertian matriks. Matriks adalah sistem penulisan bilangan atau variabel yang memiliki baris dan kolom. Kata kunci dari pengertian matriks ini adalah memiliki baris dan kolom. Memiliki baris dan kolom. Jadi, nanti dalam penulisan suatu bilangan ada yang namanya baris dan ada yang namanya kolom. Oke. Selanjutnya adalah notasi matriks. Notasi matriks itu suatu matriks itu bisa dinotasikan dengan notasi-notasi seperti ini atau kurung-kurung seperti ini. Kurung ini atau notasi ini itu kalian boleh menggunakan notasi yang manapun, terserah kalian, senyamannya kalian. Itu tidak mempengaruhi nilai atau apapun, karena notasi ini tuh di setiap buku berbeda-beda antara buku satu dengan buku yang lain. Oke, saya akan mencontohkan bentuk matriks ya. Misal ada matriks A yang berorde M kali N. Isinya itu ada semisal A11, A12, A13 sampai seterusnya sampai A1N. Yang selanjutnya adalah A21, A22, A23 sampai seterusnya sampai A2N. Yang ke bawah dan seterusnya AN1, AN2, AN3 sampai seterusnya sampai ANN. Di sini saya menggunakan notasi yang seperti ini, tetapi seperti yang sudah saya katakan tadi, kalian boleh menggunakan notasi yang manapun. Nah, di pengertian matriks tadi itu kan ada yang namanya baris dan ada yang namanya kolom. Oke, yang namanya baris itu yang mendatar seperti ini. Ini namanya baris. Baris. Dan yang menurun ini namanya kolom. Nah, yang M kali N ini itu menunjukkan besarnya orde. M-nya itu sendiri menunjukkan baris dan N-nya sendiri adalah menunjukkan kolom. Selanjutnya itu mengenai aljabar matriks atau operasi hitung dalam matriks. Yang saya jelaskan itu nanti ada 3. Yang pertama itu tentang penjumlahan. Yang kedua itu mengenai pengurangan. Dan yang ketiga itu perkalian. Nah,
Syarat dari penjumlahan dan pengurangan atau suatu matriks dapat dijumlahkan atau dikurangi dengan matriks yang lain itu harus memiliki orde yang sama. Karena penjumlahan dan pengurangan matriks itu harus dilakukan dengan kayak bilangan yang seletak dalam matriks pertama dan matriks kedua dan seterusnya. Intinya itu kalau penjumlahan dan pengurangan itu harus dilakukan dengan bilangan yang seletak. Oke, nanti kita ke contoh soalnya. Contoh soal. Saya menggunakan soal yang sama untuk penjumlahan dan pengurangan, hanya saja nanti berbeda tanda. Kalau penjumlahan itu ditambah, kalau pengurangan dikurangi, kayak gitu. Soalnya itu 1, 2, 4, 2 saya ini misalkan dengan matriks A, dan yang kedua itu saya misalkan dengan matriks B, 5, 3, 1, 4. Nah, yang pertama itu penjumlahan, sehingga A ditambah B itu hasilnya berapa. Terus yang kedua itu pengurangan, A dikurangi B itu hasilnya berapa. Nah, penyelesaian dari soal tersebut itu seperti ini. Penyelesaian. Untuk yang pertama, A ditambah B sama dengan matriks A-nya ditulis 1, 2, 4, 2 ditambah 5, 3, 1, 4 sama dengan maksudnya yang seletak itu seperti ini. 1 hanya bisa ditambahkan dengan 5 karena mereka itu seletak. 1 itu berada di ujung kiri atas matriks yang pertama, sedangkan 5 ini berada di ujung atas kiri matriks yang kedua. Jadinya 1 ditambah 5 diletakkan sama seperti yang tadi, diletakkan di ujung kiri atas itu. Terus yang 2 ini juga hanya bisa ditambahkan dengan 3 karena mereka itu seletak. 2 sama 3. 2 ditambah 3. Terus yang 4 itu seletak dengan 1 sehingga 4 ditambah 1. Sedangkan 2 itu seletak dengan 4. Jadinya 2 ditambah 4 sama dengan 1 ditambah 5, 6. 2 ditambah 3, 5. 4 ditambah 1, 5. 2 ditambah 4, 6. Seperti itu. Selanjutnya itu ketika matriks yang ini dikurangi, karena operasi yang harus dilakukan itu kan A dikurangi B, sehingga nanti yang tadinya itu tandanya plus nanti berubah tanda jadi min karena yang ditanyakan itu min atau pengurangan. Kita tulis lagi soalnya. Yang kedua itu A dikurangi B. Matriks A-nya adalah 1, 2, 4, 2
dikurangi dengan matriks B-nya adalah 5, 3, 1, 4. Sama seperti yang tadi, pengurangan juga harus dilakukan dengan bilangan yang seletak. 1 dikurangi 5, 2 dikurangi 3, 4 dikurangi 1, 2 dikurangi 4. 2 dikurangi 4. Tinggal dikurangkan atau dioperasikan. 1 dikurangi 5 min 4, 2 dikurangi 3 min 1, 4 dikurangi 1, 3, 2 dikurangi 4 min 2. Operasi hitung atau aljabar matriks yang ketiga itu mengenai perkalian. Cara mengetahui hasil dari perkalian suatu matriks yang berorde berapa kali berapa, misal dikalikan dengan matriks yang berorde berapa kali berapa, misal kita bisa langsung mengetahui hasilnya tanpa menghitung dulu, atau langsung menganalisis, atau bisa langsung tahu. Caranya seperti ini. Misal saya punya matriks berorde 3 kali 2 yang dikalikan dengan matriks yang berorde 2 kali 3 misal. Yang harus sama atau suatu matriks atau dua matriks dapat dikalikan itu ketika kolom matriks yang pertama itu sama dengan baris matriks yang kedua. Ini kan sama, 2 sama 2. Jadinya nanti hasilnya itu sisa dari yang dikurungi ini, atau hasilnya itu yang tidak dikurungi. Misal hasilnya itu M kali, atau yang berorde 3 kali 3. Seperti itu. Terus langsung ke contohnya biar langsung memahami tentang matriks atau sistem perkalian dalam matriks. Saya contohkan ada matriks A itu yang memiliki bilangan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terus matriks B itu ada 2, 4, 5, 1, 3, 2. Nah, kita analisis dulu ya. Hasil dari perkalian matriks ini nanti menghasilkan matriks yang berorde berapa kali berapa. Ini kan matriksnya itu memiliki orde, barisnya itu ada 1, 2. Berarti matriks A itu ordenya 2 kali kolomnya itu ada 1, 2, 3 kali 3. Dikalikan dengan, atau nanti yang ditanyakan itu A kali B. Dikalikan dengan matriks B yang berorde barisnya itu ada 1, 2, 3. Ini 5 ya. 3 kali kolomnya ada 1, 2. Nah, ini kan udah sama nih. Kolom yang matriks yang pertama itu sama dengan baris matriks yang kedua.
sehingga hasilnya itu sisa dari yang tidak dikurung ini. Semisal hasilnya itu C, yang tidak dikurungi ada 2 kali 2, berarti nanti hasil dari perkalian antara A, matriks A dengan matriks B itu menghasilkan matriks yang berorde 2 kali 2. Kita buktikan ya. Saya akan gunakan lembar yang baru. Kita tulis lagi soalnya ya. A dikalikan dengan B sama dengan matriks A-nya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 dikalikan dengan matriks 2, 4, 5, 1, 3, 2. Nah, hasil dari perkalian matriks ini caranya adalah cara mengalihkan suatu matriks itu baris matriks yang pertama itu dikalikan kolom matriks yang kedua. Satu dikalikan dengan 2. 1 kali 2 ditambah 2 kali 5. 2 kali 5 ditambah 3 kali 3. 3 kali 3. Selanjutnya, sama seperti tadi, matriks yang pertama bedanya itu dia dikalikan dengan kolom kedua dari matriks yang kedua. Seperti ini. 1 kali 4 ditambah 2 kali 1 ditambah 3 kali 2. Selanjutnya sama seperti tadi, tapi bedanya itu kali ini menggunakan baris matriks yang kedua. Yang pertama itu dikalikan dengan kolom matriks yang kedua. 4 dikalikan 2, 4 kali 2 ditambah 5 kali 5 ditambah 6 kali 3. Selanjutnya 6 kali 3. Selanjutnya ada baris yang kedua pada matriks yang pertama dikalikan dengan kolom kedua dari matriks yang kedua. Seperti ini. 4 kali 4 ditambah 5 kali 1 ditambah 6 kali 2. Sehingga hasilnya 1 kali 2 ditambah 10 ditambah 9, 4 ditambah 2 ditambah 6, 8 ditambah 25 ditambah 18, 16 ditambah 5 ditambah 12. Hasilnya itu 21, 12, 51, dan 33. Nah, kebuktikan bahwa perkalian antara dua matriks ini yang berorde tadi 3 kali 2 kali 3 sama matriks yang berorde 3 kali 2 menghasilkan matriks yang berorde
2 kali 2. Nah, seperti tadi kan, ini barisnya itu ada 2, 1, 2. Kolomnya juga ada 2, 1, 2. Berarti kebukti dari cara yang tadi. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.